Pesado, pesado. Pesado.
Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Sama-sama kita akan mulai ibadah kita dalam acara ibadah raya pada Minggu tanggal 19 November, di mana kita akan berkumpul dan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan Allah Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memenuhi tempat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Kita akan dari awal kembali. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Sama-sama kita bangkit. Ubah hatiku, ubah hatiku, berikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, kita akan tahan karena kita. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanggup Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, ku sembah kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanggup Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi, ku sembah Kudus, ku sembah. Saudara Bapak lagi sudah bantu kita dalam doa pembuka. Terima kasih berkat-Mu bagi kami Bapa. Kami sangat bersuka cita di dalam ibadah kami menaikkan pujian kepada-Mu, karena kami menyembah Yang Kudus. Kami manusia yang berdosa, tapi boleh bergaul kepada Yang Kudus karena kemurahan-Mu, karena darah-Mu. Terima kasih Allah Yang Kudus, terima kasih. Itulah Tuhan, kami semua umat-Mu, bagian umat-Mu, sudah beribadah, sudah mensinandukan lagu pujian kami kepada-Mu. Terimalah Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati bela kami dari permulaan sampai akhir Tuhan. Biar benar-benar Tuhan ibadah itu membawa berkat, baik Tuhan untuk menyembuhkan
penyakit adalah tubuh kami Bapa. Biar sembuh karena firman-Mu yang sanggup mengadakan sesuatu. Begitu Tuhan, firman-Mu nanti disampaikan kepada kami. Kami terima itu Tuhan, untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami di tangan-Mu, Tuhan berkati. Semua pelayan-pelayan-Mu Bapa, Engkau berkati. Baik Tuhan imam-imam, Engkau memberkati, khususnya hamba-Mu yang banyak berbanyak, pakai lidahnya, biar benar-benar seperti permintaan kami di Tuhan. Sanggup firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu yang membasuh, yang memberkati kami, menjadikan kami benar-benar kudus seperti Engkau yang kudus Bapa, biar bisa bertemu kami dengan Engkau Bapa, di kemudahan Engkau sudah datang, Engkau menjemput kerja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan di hadapan-Mu Yesus Kristus juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Roh Kudus yang memberi kehidupan, dan roh itulah yang membuat kita menyala-nyala bersukacita dalam mengikuti Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Roh Kudus kita perlukan pada gereja hujan akhir, pada masa-masa zaman akhir ini. Kita akan nyanyikan lagu di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia termasuk di kota kita, termasuk di gereja kita, ada Roh Allah yang bekerja. Roh Allah itu aktif, tidak pasif. Roh Allah itu membentuk setiap kehidupan manusia supaya kita dipakai oleh Tuhan, sehingga kita juga bekerja untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan, Selalu Manise. Sambil kita bangkit diri, kita renungkan lagu ini, bahwa untuk Tuhan semua itu manis, sukacita, bahkan yang bekerja buat Tuhan selalu manis, selalu manis, biar tanpa gaji, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Membuang diri, membuang diri, Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis.
kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ikut Tuhan sungguh manis ya, bukan pahit ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan manis di hadapan Tuhan dan juga manis kita rasakan. Oleh sebab itu jangan kendor dalam pelayanan ya. Kita itu seperti membuang diri, tidak lagi berada di posisi kita. Tapi kalau sudah membuang diri, kita sudah mencemplungkan diri dalam pelayanan, tidak lagi terikat ya dengan dunia. Terikat ini bukan berarti kita tidak boleh mengikuti kegiatan dunia, tapi tidak menghalangi kita itu terikat ya. Oleh sebab itu baiklah kita selalu membuang diri ke ladang Tuhan, tidak terikat dalam hal-hal dunia, tetapi kita hanya memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan kehendak Tuhan. Haleluya, kita akan nyanyikan lagu selanjutnya. Kita nyanyikan bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. 116 kuning. Bersorak-sorai orang-orang benar, jiwaku membubung. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Sama-sama kita bangkit diri kembali. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam jiwaku membubung. Jiwaku membubung tinggi seperti raja wali di langit. Tak besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membubung tinggi seperti raja wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka. Jiwaku membubung, jiwaku membubung tinggi seperti raja wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku sekali lagi jiwaku membubung tinggi seperti raja wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Ya, puji Tuhan, kita harus bersorak-sorai karena orang-orang benar ada suatu sukacita. Dikatakan kalau kita namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ya, tanda orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, dia selalu bersuka cita. Nah, itu tanda utamanya ya, ketika orang sudah tertulis dalam kitab kehidupan, bersuka cita. Karena sukacita itu dari Roh Kudus yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Saat orang mungkin sedang susah, malah dia bersuka cita. Itulah herannya ya, orang yang ada roh dalam dirinya, ada namanya di dalam kitab kehidupan. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan sambut dengan lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus, 72 biru. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
segenap hati, segenap hatiku. Kita renungkan lagu ini. Aku mengasihi Engkau, haleluya, Yesus, dengan segenap jiwa. Merenungkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku merenungkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi dengan lembut, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan. Saya ulang Bapa Gembala ke depan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, ku renungkan. Merenungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita tundukkan kepala kita. Bapa yang mulia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih-Nya yang kekal, Engkau mencari kami, orang-orang berdosa, dan menemukan kami berlumuran dosa. Dan tangan-Mu menuntun kami kepadamu, sehingga kami bisa ada di hadirat-Mu sekarang. Tibalah waktunya bagi jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Singkap bukakanlah rahasia-rahasia firman-Mu. Kalau firman dibuka, mata kami terbuka, jalan yang tertutup jadi terbuka bagi kami. Memberi kami kekuatan, petunjuk, sehingga kami kelak sampai ke kota tanpa malam, kota Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Tiba waktunya kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 51. Injil Yohanes pasal 8 ayat 51. Temanya adalah sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya,
Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, silakan. Yohanes 8 ayatnya yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Maut itu sebuah kerajaan. Namanya kerajaan maut. Rajanya adalah iblis. Raja kerajaan maut siapa? Iblis yang menyeramkan, ya. Tapi ada juga kerajaan Allah. Rajanya adalah Allah sendiri. Jadi tinggal manusia memilih mau masuk ke dalam kerajaan Allah atau ke dalam kerajaan maut. Kita pilih. Alkitab mengatakan pada hari ini kuhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Amin. Pilihlah kehidupan. Jadi kalau orang masuk surga itu pilihan. Kalau orang masuk neraka itu pilihannya juga. Tuhan gak bisa dipersalahkan karena Tuhan hadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Malah Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Ditekankan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ya, hidup di sini hidup kekal. Ya, hidup yang kekal. Nah, saudaraku ya, jadi sesungguhnya barang siapa menuruti firman, ya, dengar firman dituruti, ya, ia tidak akan mengalami maut. Maut itu neraka sampai selama-lamanya. Ya, jadi jangan ketika orang Kristen mati, orang yang setia, itu bukan maut yang menjemput. Bukan maut yang menjemput. Sebab maut itu sebuah kerajaan, namanya kerajaan maut. Ya, ingatlah Lazarus, waktu Lazarus mati, malaikat Allah menjemput dia, membawa dia ke pangkuan Abraham. Amin. Jadi kalau orang Kristen mati, malaikat Tuhan menjemput, membawa ke surga. Ya, hanya dua kemungkinan, kalau nggak di surga ya ke neraka. Ya, jadi kepada kita ditawarkan, ya, supaya kita memilih kehidupan, supaya kita berbahagia. Mari, Mazmur 119 ayat 1. Taurat itu firman, ya, perhatikan. Ya. Mazmur 119 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menuruti Taurat Tuhan. Amin. Berbahagia. Menuruti Taurat itu maksudnya menuruti firman, hidupnya bahagia. Jadi bahagia itu bukan selamanya di uang. Ya, pernah saya baca sebuah artikel 10 orang terkaya di Amerika. 10 orang terkaya di Amerika mengakhiri diri dengan bunuh diri. Mengakhiri diri dengan apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu bisa menggantung diri, bisa minum racun, ya, bisa membunuh diri sendiri. Berarti uang bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Ya, belajar berpadan dengan apa yang ada. Amin. Belajar berpadan dengan apa yang ada. Ya, rumahnya kecil, mungkin hanya sepetak. Makan sederhana,
Ya, belum bisa beli ayam panggang, belum bisa. Belum bisa beli puyung hai, capcay, ya. Bisanya apa? Nasi bakar ikan nasi. Masih ongseng-ongseng. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi sebelum makan berdoa dulu supaya jadi berkat. Ya, berdoa dulu. Jangan seperti ayam. Kalau ayam makan doa dulu. Enggak ya. Begitu ketemu langsung dipatok. Ya, jadi berdoa dulu ya. Nah, saudaraku. Jadi hidup kita supaya berbahagia kita harus menuruti firman Tuhan. Mari tambah lagi Wahyu 1 ayat 3. Perhatikan. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Ya, perhatikan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya, berbahagia ia yang membaca, yang mendengar, yang menurut ya apa yang tertulis dalam Alkitab ya, karena waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini diucapkan 2000 tahun lalu oleh Tuhan Yesus. Berapa tahun lalu? 2000 tahun lalu. Kalau dibaca itu sekarang ini mungkin kalimat yang tepat itu waktunya sudah sangat dekat. Sebenarnya kita ini hidup dalam masa perpanjangan waktu. Masa perpanjangan waktu, injury time. Seperti pertandingan harusnya selesai 90 menit. Ditambah seperempat jam. Ditambah lagi seperempat jam. Ya gitu juga kita ini. Kenapa? Sebab Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Maka diperpanjang. Sebenarnya upah dosa itu maut. Tapi sampai sekarang kok kita berbuat dosa kok nggak mati-mati ya? Nah, itu artinya masih ada panjang sabar Tuhan. Ayo, supaya belajar bertobat, percaya. Yang belum bertobat ya bertobatlah, ya. Nah, kalau percaya semua ini udah percaya sama Tuhan. Sudah percaya. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai sekarang. Amin. Kenapa susah saudara? Kenapa sulit hidup saudara? Ya dosa yang membuat. Kalau hidupmu benar, Alkitab mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Belajar hidup benar supaya doa kita berkuasa, artinya dikabulkan, diberikan apa yang kita perlukan. Kalau itu memang kebutuhan kita, pasti Tuhan beri. Amin. Nah, tapi kita sampai sekarang belum ada yang benar. Alkitab mengatakan seorang pun tidak ada yang benar. Ya, tapi Tuhan masih menunggu kita supaya kita memperbaiki perilaku kita, ya tindak tanduk kita, ya supaya kita jangan terus hidup dalam ketidakbenaran. Boleh tambah Wahyu 22, perhatikan. Wahyu 22. Ya. Ya. Ayatnya Wahyu 22. Boleh. 18 boleh.
Wahyu 22 ayat yang 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab Iya, ini. didengar. Terus Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. ya, jadi nggak ada kata-kata mengatakan berbahagialah mereka yang menuruti. Coba ya, yang menuruti. Ayo dibantu. Ada? Berbahagialah mereka yang menuruti apa yang tertulis dalam kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Ketemu? Ya, ini. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Ya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya. Perempuan dulu, kamu wanita, coba baca. Kaum pria. Iya. Ya, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tuhan Yesus berkata, perintahku itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Berarti ringan. Bisa dilakukan oleh semua orang. Tinggal kita mau. Ya, mau melakukannya. Pernah Musa berkata kepada orang Israel. Ya, kepada orang Israel firman Tuhan. Pada hari ini kuhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan. Pilihlah kehidupan itu supaya engkau hidup. Jadi orang masuk surga itu pilihan. Kita yang memilih. Bisa mengerti. Orang juga masuk neraka itu pilihannya. Gak tahu berapa miliar manusia sekarang di neraka. Menjerit selama-lama, tapi itu pilihannya. Tapi juga entah berapa miliar manusia yang sudah ada di surga. Dengan para malaikat. Ya, itu senang, itu pilihan. Ya, Tuhan hadapkan pada kita pilihan. Pilihlah keselamatan. Ya, kita sudah tahu firman Tuhan yang mengatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang sampai kepada Bapa. Bapa itu tempatnya di surga, kalau tidak melalui aku. Berarti jalan ke surga cuma satu. Amin. Amin. Ingat waktu Yakub bermimpi waktu dia mimpi di Betel. Betel itu artinya rumah Tuhan. Ya, waktu dia bermimpi, dia lihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke surga, ke langit sampai ke surga, penghubung antara bumi dengan surga. Dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik. Dan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain daripada rumah Tuhan. Dia lihat tangga, cuma satu tangga.
penghubung antara sorga dan bumi. Tangga ini jalan. Malaikat-malaikat Tuhan turun juga pakai tangga ini. Apalagi manusia. Ya, menggunakan tangga ini. Turun naik, turun naik. Yakub berkata, ini pintu gerbang sorga. Amin. Coba cari Kejadian berapa itu? Pintu gerbang sorga. Jadi kalau ada pintu, itulah jalan. Pintu sorga. Ada penghubung antara sorga dan neraka. Atau antara sorga dengan bumi. Ya. Perhatikan Kejadian pasal berapa? Ya. Sudah ketemu? Ya. Kejadian 28 ayatnya yang ke-17. Di atas itu ada malaikat turun naik, coba. Ayatnya yang ke-12. Ya. 12. Ya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Iya. Jadi ada mimpi, ini mimpi dari Tuhan ya. Ada mimpi karena capek, umpamanya orang tadi kerja ya, kemudian belum selesai pekerjaannya dia tidur, mimpi pekerjaan ya, karena kelelahan. Terus perhatikan. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ini kata Tuhan di sampingnya Yakub. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, itu tanah Kanaan. Terus keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Iya. Ya. Jadi berkat Tuhan pada Yakub. Ya, ketemu dengan tangga. Ya, udah tadi kan tangga itu penghubung surga, udah? Belum, terus perhatikan. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Terus Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ini janji bukan hanya untuk Yakub tapi juga untuk kita. Ya, disertai, dilindungi kemanapun pergi. Amin. Disertai, dilindungi kemanapun kita pergi. Karena kita ini Israel rohani. Kita ini Israel apa? Israel rohani. Lebih tinggi sebenarnya. Ya, Israel rohani daripada Israel jasmani ya. Israel jasmani sekarang belum percaya Yesus. Sampai hari ini Israel masih menolak Yesus. Belum percaya. Ya. Mana buktinya? Yesus saja lahir di mana? Kandang domba. Matinya disalib. Seandainya diterima, nggak mungkin lahir di kandang domba. Tapi semua menolak dia. Ya, kita yang percaya menerima dia. Terus perhatikan. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ya, terus. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, janji Tuhan itu banyak. Ada ratusan janji Tuhan bagi kita. Terus perhatikan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Terus Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. ya, pintu gerbang sorga. Jadi sorga itu ada pintu gerbang. Dia melihat tangga penghubung sampai ke ujung pintu gerbang sorga. Wah, ini Yakub. Walaupun Yakub si penipu, pernah nipu enggak? Pernah nipu enggak? Yakub siapa si penipu?
Betul kan? Coba Yakub penipuan kan coba ayatnya itu. Coba. Yakub nipu. Dalam hal apa Yakub nipu? Masih ingat? Hah? Ada? Udah dapat rupanya. Ketemu? Yang ditipu itu saudara sendiri. Tega ya? Oke saudara? Ya, udah ketemu? Ya, udah dapat baca. Ya. Agak kuat. Mana? Kejadian 27 ayat 36. Kejadian 27 ayatnya yang ke-36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Berapa kali? Yang ditipu siapa? Saudara sendiri. Ya, kok bisa jadi umat Tuhan ya? Bukan yang ditipu, harusnya yang ditipu itu umat Tuhan ya kan? Ini penipu. Ya, terus perhatikan. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Hak kesulungan dirampas sama Yakub. Berkat yang untuk Esau juga dirampas sama Yakub. Jadi kalau Yakub ini menjadi umat pilihan itu kemurahan. Amin. Nah, Alkitab mengatakan begini, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Nanti cari coba. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah. Siapa yang paling berdosa menurut Alkitab? Kalau menurut Alkitab yang paling berdosa adalah Paulus. Coba, ya udah ketemu, baca, udah ketemu, ya. Ya Paulus, tapi nanti Paulus ini dulu, ini yang pertama tadi, ya. Roma 5 ayatnya yang ke-20. Perhatikan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Iya. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Iya. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Saya pernah terangkan pada saudara, biasanya kasih karunia ini ditujukan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercacat. Tidak bercacat celah. Contoh, kenapa Nuh selamat waktu datang air bah yang dahsyat? Ya, air bah itu melebihi semua gunung, 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Semua mati, binasa manusia, termasuk ternak. Tapi Nuh selamat. Kenapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Ya, coba Nuh mendapat kasih karunia, ya, coba. Ini yang lain binasa, Nuh selamat. Isi kasih karunia adalah keselamatan. Ya. Ya, boleh baca ya. Pelan-pelan aja. Boleh ayat di atasnya ada. Ayat 1 dulu lebih enak. Biar kelihatan ulah manusia. Ya, perhatikan. Kejadian 6 ayatnya yang pertama.
kejahatan manusia. Ya, Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya mulai tambah banyak. Tadinya dari Adam, Hawa, Kain, Habil bertambah terus, bertambah manusia. Sampai sekarang itu 2020 kalau nggak salah. Jumlah penduduk dunia itu 8 miliar. Sekarang 8 miliar. Ya, terbanyak itu di Cina, kedua di India, baru kemudian Amerika, Indonesia. Ada urutan-urutannya. Ya, kalau saya nggak salah itu urutannya. Terus perhatikan. dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Iya, perempuan, anak manusia itu, ini bukan anak Tuhan ya, cantik-cantik. Apa anak Tuhan nggak cantik-cantik? Saya yakin cantik juga. Lebih cantik lah. Ya, terus perhatikan. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa suka. Jadi pernikahan gelap dengan terang. Ya, anak Allah dengan anak manusia. Terang dengan gelap dipersatukan, hasilnya perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Terus Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. ya, Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. ya, ini hasil pernikahan. Ya, anak Allah dengan anak manusia, terang dengan gelap, lahirlah orang-orang raksasa, orang-orang besar. Ya. Kalau dalam Alkitab manusia raksasa siapa ya kira-kira? Goliat. Anam hasta sejengkal ya. Satu hasta itu berapa itu? 6 hasta sejengkal tubuh. Begitulah hasil pernikahan antara terang dengan gelap. Lahirnya manusia raksasa. Ya. Sebenarnya nggak jadi masalah orang jadi raksasa, nggak apa-apa. Yang perlu beribadah, yang perlu hidup benar. Tapi zaman Nuh, mereka itu bukan untuk hidup benar, tapi kekuatannya untuk melakukan kekerasan, kejahatan kepada sesamanya. Makanya Tuhan hukum. Bayangkan dari seluruh manusia di kolong langit, hanya 8 orang yang benar. Hanya berapa orang? 8. Sedikit atau banyak? Sedikit sekali. Makanya pernah murid-murid bertanya, sedikitkah orang yang selamat? Usahakan saudara supaya selamat. Biar orang lain tinggalkan Tuhan, gak mau beribadah, gak mau melayani. Ayo, jangan turut. Nanti saudara bisa binasa. Jangan meniru yang jahat, yang tidak baik. Terus perhatikan. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Iya, orang gagah perkasa, orang-orang kenamaan. Terus perhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Iya, ini orangnya hebat, besar, tapi kejahatannya juga besar. Terus perhatikan. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, cenderung hatinya untuk melakukan kejahatan. Kalau kita jangan. Kita cenderungnya hati kita melakukan kebaikan, kebenaran. Amin. Amin. Ya, terus perhatikan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bayangkan. Sampai Tuhan menyesal menciptakan apa? Manusia. Kalau kita ditanya, kalau saya tanya saudara, apakah Tuhan menyesal menciptakan saudara? Hah? Apakah menyesal? Ya, kalau kita menurutin enggak menyesal karena dia menghargai darahnya sendiri. Karena kau darahnya
Jadi begini, kalau kita hidup benar, kita tidak menyakiti hatinya Tuhan. Tapi kalau kita hidup jahat, hanya membuat pilu, makanya ada neraka. Kalau dulu itu lautan air, tapi nanti lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan selama-lamanya. Makanya mulai sekarang, ya, firman Allah berkata, pada hari ini kuhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Terus perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Iya, Tuhan hapus manusia dari muka bumi. Terus, Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. bayangkan, sampai Tuhan menyesal menciptakan manusia. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Bayangkan dari seluruh manusia di dunia, hanya Nuh dengan 3 anaknya, 3 mantu dengan istrinya, cuma 8 orang yang hidupnya benar. Ya, terus perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, dapat apa? Kasih karunia. Kenapa? Karena benar, kudus, layak dia selamat. Yang lain tidak. Tapi masa perjanjian baru, kasih karunia ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang berdosa. Amin. Malah Alkitab mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Dapat dipastikan, kalau orang masuk neraka bukan karena dosanya. Kalau orang masuk neraka bukan karena apa? Dosa. Tapi karena menolak kasih karunia. Bisa mengerti? Makanya Paulus berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Coba cari nanti. Aku tidak menolak. Ini manusia paling berdosa, Paulus ini. Ya, penganiaya lah, cari orang Kristen dibunuh. Ya, udah daerah Israel yang mau pergi lagi ke Damsyik, melenyapkan orang-orang Kristen. Jahatnya di Paulus. Ya, coba dapat. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan Galatia 2:21. Ini kata Paulus ini suratan Paulus. Galatia 2 ayatnya yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, jadi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Karena hukum Taurat itu dilanggar satu sama dengan melanggar yang lain. Seperti mata rantai. Mata rantai itu kalau putus satu semua nggak berguna. Begitu juga hukum Taurat, dilanggar satu semua nggak berguna. Bisa mengerti? Nah, makanya sekarang ini kita diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Aku tidak menolak kasih karunia. Ya, ini paling berdosa ini. Ya, nah, coba diantara mereka akulah yang paling berdosa. Coba. Di antara mereka 2 Korintus berapa? Perhatikan. Jadi di antara semua manusia siapa yang paling berdosa? Siapa yang paling berdosa? Paulus. Ya. Dia tahu firman tapi dia langgar. Ya, itu lebih berat lagi ya. Perhatikan. Ya. Ya, itu ada yang itu. Ya, ini benar. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Iya, benar dan patut diterima sepenuhnya. Terus,
Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Yesus datang menyelamatkan orang suci atau orang berdosa. Karena benar pun belum ada, apalagi suci. Jadi tingkatan kekristenan itu ada benar, suci, sempurna. Ini kalau di tema suci. Nah, ini daerah kebenaran. Nah, ini daerah kesucian, daerah sempurna. Benar, suci, sempurna. Ya, ulangi perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Iya, untuk menyelamatkan siapa? Tuhan Yesus datang. Orang baik. Baik enggak Tuhan? Baik enggak? Lahirnya di mana tadi? Matinya di mana? Kayu salib. Hampir tidak pernah menikmati kesenangan dunia selama di dunia ini. Ya. Apalagi ahli Taurat, orang Farisi, wah benci sekali sama dia. Terus perhatikan. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Iya. Di antara semua manusia, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tetapi perhatikan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Amin. Tuhan mengasihani orang yang paling berdosa. Amin. Tuhan mengasihani orang yang paling berdosa. Ya, terus perhatikan. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Ya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. amin. Sabar Tuhan itu kepada orang berdosa. Upah dosa Pak. Kok nggak mati-mati sampai sekarang ya? Itu panjang sabar tuh Tuhan. Ya, terus perhatikan. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, kita menjadi contoh. Orang-orang yang sudah dipanggil menjadi apa? Contoh. Ya, contoh. Teladan baik dalam perkataan, perbuatan. Ya. Nah, saudara. Jadi kehidupan kita di dunia hanya sementara saja. Ya. Tidak lama. Karena itu kita mau turuti firman Tuhan, taati firman Tuhan. Mari bagian-bagian terakhir Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Ya, Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. ya wanita dulu bacanya. Ya, kaum pria. Daging sama sekali bagaimana? Tidak berguna. Rohlah yang memberi. Lihat aja orang cantik mau kaya itu udah mati balik kubur, ya kan? Meleleh, jadi apa itu busuk, ya kan? Kalau dia berguna disimpan di rumah, betul kan? Disimpan di rumah, tapi dia berguna lagi. Udah. Ya, rohlah yang memberikan hidup. Perkataan Tuhan itu roh yang memberikan kehidupan. Ya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus memang banyak mujizat. Banyak mujizat, terutama membangkitkan orang mati. Saudara sudah tahu. Pertama ada orang yang dibangkitkan masih dalam rumah. Satu lagi menuju kuburan. Yang ketiga sedang dalam kuburan. Jadi di rumah. Kemudian satu lagi di jalan. Satu lagi di dalam kuburan. Ini yang di rumah, ini anak Jairus. Anak siapa? Masih muda. Umur 12 tahun.
Berapa tahun? Nah, angka 12 itu angka persekutuan. Ini meja roti, ini ada namanya. Ada meja roti. 6. Ya, di sini 6, di sini 6. Jadi kalau tulis 66. Nah, itu jumlah Alkitab 66 kitab. 12 itu 12 rasul pemberita Injil. Pemberita firman Tuhan. Jadi ini ada di sini harus dibaca. Ya, dibaca dengan senang hati ya. Nah, terus perhatikan udah. Ayat ke-64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Coba bayangkan, berulang-ulang Tuhan menyampaikan firman. Ada saja orang tidak percaya. Orang yang tidak percaya inilah yang memusuhi Tuhan. Siapa itu? Yudas. Orang yang tidak percaya. Padahal dia mujizat. Ya, kenapa Yudas? Pikiran Yudas setiap hari ke duit. Kemana? Duit. Kemana? Duit. Memang duit ini tandingannya Tuhan. Tandingannya Tuhan apa? Duit. Hepeng. Mikirin bangun pagi bukan berdoa, duit pikirkan. Ya, harusnya berdoa, bangun pagi baca Alkitab, nanti cari duit boleh. Bukan tidak boleh mikirin duit, tapi jangan duit terus. Ya, dia kalau dulu ada orang Sumatera sini pernah kebetulan di kampung saya itu ada perkebunan, namanya perkebunan teh, perkebunan coklat, perkebunan sawit. Jadi kalau kami pulang atau pergi sekolah itu lewat rel kereta api. Itu panjang. Kalau dia mulai hampir perapatan dia bunyikan klakson. Terus ini susah. Dengar mirip juga ya. Suaranya susah. Pikirin duit susah. Gak mana bangun tidur manusia pikirin Tuhan. Duit dipikir. Harusnya bangun pagi cari Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Nanti dipermudah urusanmu sama Tuhan. Amin. Kalau saya dengan istri ya sama-sama baca Alkitab. Ya, tamat perjanjian baru, ulangi lagi. Tamat perjanjian lama, ulangi lagi. Beda lagi pribadi saya. Saya sendiri punya bacaan sendiri. Perjanjian lama baca sendiri, perjanjian baru. Baca sudah berapa puluh kali, baca ulangi lagi, sampai pindah isinya Alkitab ini ke sini ke hati kita. Amin. Sampai pindah satu kali ini nggak ada ini, kitab ini tidak ada. Tapi firman Tuhan sudah ditulis pada loh hati kita. Amin. Biarpun hingga tidak ada, sudah ada firman di hati kita. Ditulis pada loh hati manusia. Coba ditulis pada loh hati manusia. Ya, perhatikan. Jadi juga sedang ditulis pada saudara. Loh hati saudara ditulisi dengan firman. Ya, ditulis pada loh hati manusia. Perhatikan. Ya. Ya, ketemu dah. Jadi bukan loh batu lagi ya, perhatikan. Kasih tahu ayatnya. Ya.
2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Iya, surat Kristus. Tulisan Kristus. Terus Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. ya, jadi ditulis dengan roh Allah yang hidup sebagai surat Kristus. Di hati saudara ditulis firman Tuhan, supaya jangan lupa kalau dulu pada loh batu, sekarang pada loh hati manusia ditulis firman. Ya, terus perhatikan. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Jadi di mana sekarang ditulis firman Tuhan? Pada hati manusia. Untuk apa ditulis? Supaya nanti satu kali datang pencobaan, datang masalah, firman itu muncul. Ya, berapa kali Tuhan dicobai? 3 kali. Apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis. Ada tertulis. 3 kali dibarakan. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Firman yang tertulis inilah yang memberikan kita kemenangan dalam tiap pencobaan. Amin. Kalau ada sekarang pencobaan, ada tertulis. Pasti menang. Begitu Tuhan Yesus menang dalam pencobaan, malaikat-malaikat Allah datang melayani dia. Coba Matius pasal 4 ya. Begitu menang dalam pencobaan, malaikat-malaikat Allah datang melayani dia. Ya, perhatikan. Matius pasal 4. Ya, ini bagian-bagian terakhir. Matius 4 Ayat berapa? Ya, ada itu. Atau mulai ayat 1 dulu, perhatikan. Ayat 1. Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, dicobai padang gurun yang tandus terus. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iya, 40 hari 40 malam. Siapa pernah di sini puasa 40 hari 40 malam? Sehari semalam udah pernah? 2 hari 2 malam? 3 hari 3 malam? Mulai tidak ada. 4 hari 4 malam? Makin tidak ada. Ya, saya pernah 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam pernah, 2 hari 2 malam juga pernah. Ya, terus perhatikan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iya. Bisa nggak kira-kira batu dibuat Tuhan menjadi roti? Bisa. Ya, bisa. Batu menjadi roti bisa, tapi enggak. Dia tidak turut pada suara setan, iblis. Ya, terus perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Jadi hidup manusia dari mana? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman ini menghidupkan saudara. Amin. Supaya kita hidup sampai hidup berkelimpahan. Terus perhatikan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ya. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk Ya, pada batu." hubungan baik Allah itu kan jatuhkan dirimu dari atas. Ya. Terus perhatikan. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, ini kurang ajarnya iblis. Tuhan pun dicobai, apalagi kita ini. Makanya iblis disebut si pencoba. Ya, perhatikan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Wah, gunung yang sangat tinggi. Ya, terus
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, semua kota-kota di dunia, benua-benua di dunia diperlihatkan oleh setan kepada Tuhan. Terus, Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. bayangkan, nyembah setan dapat dunia. Nyembah setan dapat apa? Dunia. Berikan kepadamu, kata setan. Ya, terus perhatikan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, harusnya beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Ya, terus Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. amin. Datang berkat kalau kita menang dalam pencobaan. Amin. Maka disebut berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau dia tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Ayat terakhir. Ya, 1 Korintus 13 terakhir. Ya. Bukan 13. Ya, tolong dibantu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Ya, ketemu. Ya, sudah dapat. Perhatikan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Jadi ketika ada pencobaan bertahan. Ingatlah, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan. Sekali lagi, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan. Kita berkata, aduh pencobaan terlalu berat. Tetap tidak melampaui kekuatan. Perhatikan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau sudah menang dalam pencobaan, akan memperoleh apa nih? Mahkota. Mahkota apa ini? Kehidupan. Mahkota apa? Kehidupan. Bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada banyak mahkota dalam Alkitab. Ada mahkota emas, mahkota hidup kekal, ya. Tapi kalau kita bertahan dalam pencobaan, kita dapat mahkota, ya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bertahan dan kuat saat pencobaan silih berganti. Ya, Tuhan buka jalan bagi kita. Tuhan tolong. Allah kita lebih besar daripada dunia. Ya, semua indah pada waktu. Apapun, semua Tuhan buat indah pada waktu. Haleluya. Dan Kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun takkan mengerti. Amin. mengapa
semua Tuhan buat indah pada waktunya. Bertahan saja. Percaya. Percaya. Percaya artinya menerima. Menerima artinya percaya. Begitu kita percaya, kita menerima. Jangan pikirkan caranya. Caranya Tuhan beda dengan manusia. Cara Tuhan itu beda dengan cara kita. Tinggal kita berkata, aku percaya Tuhan. Aku menerima pertolongan mujizat. Ayo. Masalah dalam usaha pekerjaan. Mungkin mandek. Masalah pendidikan. Nilainya merosot. Rumah tangga. Keharmonisannya kurang atau sudah tidak harmonis lagi. Anak harus taat kepada orang tua harus mengasihi anaknya. Sampai bisa mengasihi musuh. Mungkin orang membenci saudara, memusuhi saudara, kasihi dia. Kasihi dia. Mungkin dia sudah mencaci saudara, merugikan saudara. Kasihi dia. Nanti lihat mujizat pertolongan Tuhan pasti datang padamu. Pasti mengalir padamu. Hari ini firman Tuhan saudara dengar. Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kehadiranmu sekarang berguna dalam segala hal. Apapun yang saudara tunggu. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Yang mengikuti secara online juga. Oh haleluya, haleluya. Tangan kami terangkat padamu Tuhan. Kami membawa pergumulan kami yang begitu banyak di zaman akhir Tuhan, di mana banyak orang mengalami kesulitan rohani, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berbagai-bagai aspek kehidupan. Tetapi orang yang beribadah, orang yang benar, pasti diselamatkan dari kesukaran. Terima kasih Tuhan. Sesukar apapun yang kami hadapi, hari ini Tuhan buka jalan bagi kami, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang, dan ujungnya kami masuk surga. Kami berbahagia dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami menerima mujizat Tuhan, dan kami akan membuat semuanya indah di dalam Tuhan pada waktunya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita jalankan persembahan seperti biasa 2 kali. Kita nyanyikan bersorak-sorai orang-orang benar. Bersorak-sorai orang-orang benar.
kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat bagi kita doakan mereka yang masih sakit. Ya, Opu Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, Tante Yeni, kemudian Mama Selok. Ya, atas nama gembala dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, ya, di mana telah dipanggil pulang Opu Doli dari Lukas, ya, Nenggolan, ya. Ya. Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggal anak mantu cucu, ya. Kemudian nanti sore ada latihan imam-imam, latihan kor. Bapak Ibu, nyanyian untuk Natal bisa dipersiapkan nyanyiannya. Ya, nyanyiannya. Ya. Oh ya. Ada tugas, ya. Rencana Natal sekolah minggu tanggal 25. Ulangi. Rencana Natal sekolah minggu itu tanggal 24, hari apa itu? Minggu. Kemudian Natal umum tanggal 25 rencananya, ya. Digabung Permata sama Cimindi. Ya. 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 Dana Natal dibutuhkan 29 juta. Siapa bendaharanya? Oh, keren. Bisa sama siapa lagi? Oh, itu ada, ya. Ya, boleh ke Keren, boleh ke Fitri. Ya. Udah ini. Udah. Ya, kalau sudah kita bagi video. Bapak yang mulia yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beribadah padamu. Engkau telah mengisi hati kami dengan firman dan roh-Mu dan juga puji-pujian yang diurapi oleh Roh Kudus. Tiap syair nyanyian dan tiap kata-kata firman itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang membuat rohani kami hidup kuat supaya kami jadi pemenang dimanapun kami berada. Apapun pergumulan kami, kesulitan kami terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik mereka para janda, anak yatim kau pelihara semua. Terima kasih, berkati juga Ibu Susan dalam masa liburan dengan keluarga, lindungi dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkat-berkat rohani menyertai anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai yang dari surga kami bawa ke tempat kami. Kami saksikan kebaikan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dana Natal juga Engkau cukupi. Begitu juga semua panitia Natal Engkau persiapkan untuk mempersembahkan Natal di 2023 ini dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat yang sakit, yang nama-namanya disebutkan, baik yang tidak disebut. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa buat mereka, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Darah Yesus menguduskan Engkau. Terimalah mujizat, kekuatan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat kesembuhan. Mujizat masih ada bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami juga berkati. Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati. Begitu juga MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2,
sampai pusat berkati semua. Biarlah berkat Tuhan, hikmat dari Tuhan turun atas bangsa negara kami, pemimpin kami, sehingga bisa bangsa Indonesia benar-benar mencapai manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani, sehat rohaninya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.